Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bugar jasmani dan rohaninya, agar setiap kita melakukan suatu atau aktivitas sehari-hari tetap lancar dan tidak ada halangan sedikit pun. Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang YouTuber ya, buat teman-teman semua yang ingin mau memulai menjadi seorang YouTuber ya, bisa cek di video sebelumnya ya, klik link yang ada di pojok ini. Oke teman-teman semua, pada video kali ini saya akan bahas ya, akan berbagi, akan bincang-bincang ya, bukan menggurui ya, ini sekedar berbagi ya, bagaimana sih cara membuat konten ya, konten video yang bagus ya, yang menarik, khususnya untuk pemula ya. Untuk pemula tuh kadang kita masih bingung, kita mau buat video apa sih ya, kita mau buat video yang seperti gimana ya, biar videonya banyak yang nonton, biar viewnya membludak ataupun yang lainnya. Yang pasti tentunya tetap butuh proses ya, seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya. Oke, untuk yang pertama ya, ketika kita mau bikin konten itu paling nggak harus menentukan strategi kontennya. Jadi kita tuh mau bikin konten apa ya, mau buat video apa, itu harus kita tentukan ya. Jadi video yang nantinya kita akan upload ya, paling tidak harus satu tema ya. Jadi kalau video kita udah satu tema, nanti ke depannya akan lebih enak ya. Kebingungan untuk cari tema ya, cari misalkan video tentang apa ya, kontennya tentang apa, contohnya mau bikin video tentang musik ataupun video tentang makanan atau video tentang olahraga ya, bebas, yang penting silakan teman-teman cari ya, tentukan strategi kontennya ya, mau bikin konten seperti apa ya, mau bikin niche yang seperti apa. Kemudian selain itu ya, tentukan audiennya ya, tentukan penonton. Kira-kira target teman-teman untuk penontonnya ini siapa ya, targetnya itu untuk kalangan dewasa atau untuk kalangan anak-anak atau untuk kalangan ibu-ibu ya, bebas targetnya. Kita harus memikirkan juga targetnya itu apa. Jadi kemudian selain itu juga ya, itu paling nggak YouTube kita ya, akun YouTube kita harus punya khas tersendiri. Jadi khas itu teman-teman tuh akun YouTube-nya punya khas tersendiri ya. Oh iya, misalkan akun YouTube-nya si A ini membahas tentang olahraga ya. Akun YouTube-nya B membahas tentang makanan ya. Gampang untuk diingat para audiennya, dan suatu saat nanti bisa kembali lagi ya, nggak cuma sekedar sekali menonton, 2 kali menonton, tapi bisa berkali-kali dan balik lagi ke akun YouTube teman-teman semuanya itu ya, karena emang sudah punya khas tersendiri. Teman-teman bisa lihat ya, akun YouTube mereka yang di kalangan taruhlah artis lah ya, atau yang mereka YouTuber yang udah terkenal, coba kita lihat ya. Jadi dari semua videonya itu satu tema, mau yang vlog, mau yang tentang makanan, mau yang tentang apa ya, mesti satu tema. Kecuali kalau kita seorang public figure ya, yang dari kalangan mereka yang sering muncul di televisi ya, mau bikin video apa aja pasti muncul ya. Nah, ini kita sebagai pemula paling kita harus memikirkan poinnya tadi yang niche-nya apa, temanya apa, strategi untuk menentukan para audiennya siapa ya, dan harus satu tema. Kemudian juga harus punya ciri khas tersendiri untuk YouTube kita. Itu untuk teman-teman pemula ya, kalau mau membangun YouTube biar lebih berkembang lagi. Kemudian setelah teman-teman sudah menentukan strategi konten yang mau dibuat apa, yang berikutnya, yang kedua tuh menentukan topiknya, idenya ya. Harus teman-teman kalau misalkan sudah punya niche ya, atau tema tentang taruhlah makanan ya, topiknya makanan tentang apa aja sih topiknya ya, mau makanan yang misalkan mau bikin makanan ringan ya, mau bikin makanan khas Jawa ya, mau bikin makanan khas Bali ya. Jadi nanti tiba-tiba idenya tuh banyak. Jadi sebisa mungkin cari topik atau cari tema yang memang
kita sendiri menguasai ya, itu kalau bisa, agar ide dan topik itu nggak akan pernah kehabisan karena emang kita sendiri pun menguasai ya. Jadi bukan sekedar kita, oh ya saya lagi rame itu mau bikin video tentang A, B, C, tapi kita sendiri nggak mumpuni ya, kita sendiri nggak menguasai. Akhirnya ketika kita sudah buat 1-2 video, nah, setelah itu kita bingung, keder kita mau bikin video apa lagi, udah kehabisan topik ataupun ide. Itu pentingnya kita menentukan nice ya, tema ya, agar tema tersebut juga sesuai dengan keahlian kita ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nggak asal bikin video, nggak asal bikin konten. Kita harus tertarget. Kemudian berikutnya seperti alat-alat kelengkapan kita ketika bikin video ataupun perlengkapan lainnya, ini sangat penting. Tapi untuk pemula jangan khawatir, kalau untuk pemula saya sarankan jangan terlalu memikirkan peralatan yang sangat mewah dulu lah ya, yang peralatan yang ada misalkan lampu tambahan ataupun tripod yang harganya mehong lah ya, ataupun yang lainnya. Coba teman-teman modal yang penting bisa merekam gambar ya, kemudian bisa merekam suara, dan paling tidak minimal ada tripod lah. Ada tripod itu udah boleh. Kalau misalkan lampu, teman-teman bisa menggunakan pas pengambilan gambar waktu di siang hari ya, biar kena dari cahaya pun kita ada bantuan dari cahaya sinar matahari ya, terang. Dan memang untuk alat-alat atau kelengkapan ini yang memang biasanya banyak para pemula yang masih keder, masih bingung. Saya mau jadi YouTuber, saya mau ini, tapi nggak ada kamera yang bagus, nggak ada alat-alatnya, ntar bingung ya, ntar jelek hasil videonya. Nggak usah mikir itu dulu ya, nggak usah mikirin yang seperti itu. Yang penting kita, yang kemarin saya bilang ya, yang di video sebelumnya saya bilang, yang penting ada niat ya. Setelah ada niat ya, kita ada HP ya, alatnya ada HP, bisa buat rekam gambar dan suara, udah jalan ya. Tentukan tema seperti apa, tentukan mau topiknya seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan, lalu setelah itu buat, udah nggak usah banyak mikirin peralatan yang mewah dulu lah. Yang penting yang ada aja. Teman-teman punya HP apa, HP aja yang bisa buat rekam, bisa buat edit video ya, terutama bisa buat edit video. Kalau enggak, teman-teman bisa bantu dengan alat-alat yang seperti laptop atau komputer lah ya. Itu untuk alat kelengkapan. Jadi teman-teman buat yang pemula langsung mulai aja, langsung pakai HP apa aja yang boleh. Syukur-syukur pakai HP yang pakai misalkan ada kamera khusus kayak kamera vlog ataupun yang semacamnya. Yang penting untuk alat-alat jangan dipikirin dulu, kita bisa sambil berjalan ya. Kalau video kita sudah banyak, konten kita sudah beratusan di akun kita, maka saya yakin ya, dengan usaha teman-teman semua yang konsisten, itu akan membuahkan hasilnya. Nanti pelan-pelan kalau sudah YouTube kita terdaftar di Google AdSense, nah kita kan udah menghasilkan tuh berapa dolar kalau gitu buat cicil beli perlengkapan yang lebih bagus lagi ya. Dan berikutnya ya, unsur-unsur apa sih ya, kita misalkan kayak mau buat video, yang mau buat konten, paling nggak kita tuh harus menyiapkan yang mau disampaikan apa ya, paling nggak ada naskahnya ya, yang mau bikin video tentang film pendek ataupun yang lainnya ya, ataupun yang vlog juga nggak sekedar asal ngomong. Paling nggak kita mau ngomong apa aja harus ditentuin dulu, di rank dulu ya, dari 1, 2, 3, 4, 5 itu kita mau ngomong apa. Jadi ngomongnya itu nggak ngalor ngidul ngetan ngulon ya, atas bawah, itu nggak jelas arah tujuannya ya, dari 1 ke 3, ntar dari 3 ke 4. Jadi kita tuh ngomong itu biar berurutan ya. Itu perlunya kita siapkan storyboardnya atau naskahnya atau shortlistnya kita dibuat ya, biar pas kita merekam videonya ya, itu lebih tersusun, lebih tertata rapi gitu ya. Dan setelah kita mengambil gambarnya ya, setelah kita siap semuanya dari naskahnya, storyboardnya, shortlistnya itu udah kita susun ya, lokasinya mau kita ambil perekamannya di mana, kemudian
misalkan kayak film-film pendek atau film-film lucu ya, ataupun apa segala macam ya, prank-prank segala macam, itu juga harus tentuan siapa pemerannya dari mungkin kalau kita butuh kru juga ya, siapa aja yang mau kita rekrut. Dan paling nggak karena kita masih pemula ya, kita harus mencoba sampaikan ke yang akan kita ajak tentang anggarannya berapa, atau karena kita masih mula, yang penting sama-sama kita jalanin dulu. Nanti kalau sudah besar, kalau sudah banyak masuk anggarannya, baru kita lebih banyak lagi kita kasih ke kru-kru kita ya. Kalau memang masih bisa sendiri ya, seperti vlog-vlog pribadi silahkan ya. Nanti kalau sudah besar, kalau sudah YouTube-nya berkembang ya, kita bisa rekrut, ajak teman-teman kita, saudara kita pun siapalah yang sekiranya mumpuni di akun kita ya, yang tema kita yang sedang kita buat, yang sedang kita bangun ya, di YouTube itu. Setelah itu semua dari 1, 2, 3, 4 ya, yang terakhir tadi lokasi, naskah segala macam udah kita siap, nah, dan langsung ya perekaman, bagian perekaman. Tentunya ini juga harus karena mungkin ya peralatan, dan karena peralatan kita sebagai pemula masih kurang, paling nggak pengambilan dan perekaman gambar itu harus di pencahayaan yang bagus. Karena kalau malam hanya sekedar lampu rumah ataupun lampu biasa lah ya, lampu perumahan, itu mungkin kurang terang. Paling nggak kalau emang ada yang lebih terang, biar ya malam juga nggak apa-apa, yang penting lampunya terang ya. Syukur-syukur ya, lebih baik mah siang. Ini juga kalau siang kan enak, ada sinar matahari, jadi lebih jelas videonya ya, nggak gelap. Karena kalau kita melihat video, kalau kita nonton video di YouTube, dari gambarnya saja udah burem, dari hasil rekamannya aja udah nggak jelas, itu penonton juga malas ngelihatnya ya. Itu harus teman-teman pikirkan juga ya, biar penonton itu betah ketika nonton video kita ya, dan besok juga bisa balik lagi. Jadi ada muncul di beranda, pasti akan klik, muncul beranda pasti ditonton. Itu gunanya memikirkan aspek dari yang tadi saya sudah sampaikan itu. Kemudian setelah kita selesai mengambil gambarnya, lalu langsung kita edit videonya. Dan ini sangat penting untuk masalah edit. Kalau teman-teman semuanya memang belum paham masalah editing video, teman-teman bisa ajak siapa dari saudaranya atau dari teman-teman semuanya yang bisa edit. Ayo kita sama-sama bangun akun channel YouTube ya, biar bisa berkembang. Syukur-syukur teman-teman bisa edit video sendiri, bisa merekam sendiri, bisa ngerancang sendiri ya. Jadi masih semuanya bisa sendiri ya. Nah, kalau untuk aplikasi yang saya sering pakai untuk editing video itu seperti apa tuh namanya, saya pakai KineMaster ya. KineMaster itu saya dari dulu juga pakai untuk editing video ya di HP. Karena kalau untuk perekaman kan saya menggunakan HP ya, nggak pakai kamera vlog ataupun kamera DSLR yang harus dipindahkan ke laptop. Saya pakai kamera HP, otomatis editing video juga biar nggak terlalu dipindah filenya ya, saya langsung edit pakai KineMaster. Bisa langsung download di Play Store, ada ya KineMaster itu untuk editing videonya ya. Untuk bagian pemotongan bagian-bagian yang tidak penting, atau namanya kita lagi ngerekam video ya, pasti ada beberapa kalimat, ada beberapa kata yang gitu ya, yang nggak pas, harus kita potong ya, harus kita buang biar jadi sebuah konten atau video yang istilahnya bagus lah ya, tertata rapi. Enak juga nanti dilihat juga nanti enak. Yang diomongin itu semuanya tersusun dengan rapi dan didengar juga oleh penonton enak. Itulah pentingnya kita editing video. Selain untuk editing video juga kita butuh aplikasi untuk edit gambarnya ya. Nanti saya akan bahas berikutnya ya. Sepenting apa sih aplikasi edit gambarnya ya untuk YouTube. Yang penting yang tadi setelah kita ngerekam videonya itu harus melalui editing video ya. Udah editing video sebisanya, paling enggak kalau emang kita belum bisa ya, kita bisa motong bagian mana yang enggak perlu dimasukin ya, bagian mana yang harus dibuang. Potong video kemudian ditambahkan lagi ya, itu teman-teman bisa lihat di
di YouTube. Banyak tutorial cara memotong atau memangkas bagian-bagian video yang tidak perlu. Itu pakai KineMaster juga bisa, malah lebih enak pakai KineMaster. Terus terang saya juga dari dulu pernah pakai aplikasi yang lain selain KineMaster, pernah nyoba, saya nggak sebutkan ya. Cuman saya balik lagi ke KineMaster karena memang yang paling enak saya pakai adalah KineMaster. Setelah pengeditan selesai, sekiranya udah rapi semuanya, baru teman-teman upload diunggah di akun YouTube. Nah, uploadnya ini teman-teman harus lihat targetnya itu kira-kira waktu longgarnya, waktu senggangnya, waktu istirahatnya itu kapan ya. Kalau misalkan targetnya ibu-ibu ya, karena konten teman-teman cuma tentang masakan, makanan, targetnya ibu-ibu berarti uploadnya sekitar di jam-jam 11 atau jam-jam 10, karena jam-jam segitu itu ibu-ibu udah pada santai, udah pada pegang HP. Tapi kalau teman-teman uploadnya di jam 7, jam 8, jam 6, itu masih sibuk-sibuk ngurusin anak yang mau makan, mandiin anak, ataupun suaminya yang mau berangkat kerja dan lain sebagainya. Nah, kalau targetnya kita misalkan laki-laki ya yang sudah dewasa, berarti target kita tuh di jam-jam pulang kantor. Kalau kita targetnya anak sekolah ya di jam-jam anak-anak pada pulang sekolah ataupun selain jam-jam lagi belajar ya. Jadi tentukan juga masalah jam-jam dan harus konsisten. Kalau seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi untuk pemula saya sarankan paling tidak seminggu 2 kali. Karena kalau setiap hari mungkin agak berat. Memang tergantung teman-teman semuanya. Kalau emang setiap hari mampu silakan. Yang penting konsisten. 2 hari, misalkan seminggu 2 hari sekali ya di jam itu. 2 hari lagi upload di jam itu, jadi sesuai jamnya juga tiap hari sesuai. Dan hari ini upload jam 7, besoknya lagi upload jam 8, besoknya lagi upload jam 9. Nanti penonton kita bingung. Kalau jam upload kita udah tentu, udah konsisten, otomatis penonton pun biasanya YouTube-nya si A jam segini tayang, kan sudah tunggu-tunggu, jadi enak kalau sudah kita tentukan jadwal uploadnya. Kemudian kalau setelah upload, jangan lupa teman-teman juga share, promosi, karena kita bukan artis, kita bukan public figure, kita sebagai pemula. Kita tuh masuk di YouTube itu ibarat jarum kita masukkan ke pasir ya, itu nggak kelihatan. Dan bagaimana caranya biar kelihatannya, itu caranya kita promosi. Jangan malu untuk promosi ya. Jangan malu akun YouTube kita hanya itu aja, namanya pemula. Yang penting kita action dulu ya, yang penting kita jalan, promosi ke Facebook dan promosi ke IG, promosi ke mana, ke yang penting sosial media. Bila perlu, dulu saya pernah sarankan bahwasanya promosi juga bisa lihat offline juga ya. Promosi lihat offline itu dengan cara kayak kita bikin stiker pakai dengan tulisan akun YouTube kita sendiri ya. Jadi ditempel di pintu atau ditempel di dashboard motor yang belakang ya, yang bagian belakang. Atau bisa teman-teman kalau bikin jaket atau bikin kaos ya, saya pernah bikin kaos memang pakai nama akun YouTube saya sendiri ya. Itu bisa juga, itu nama itu promosi secara offline ya. Kalau secara online ya teman-teman, saya kira sudah punya akun sosial media semuanya, yang mulai dari TikTok dan segala macam sudah punya. Oke, sekian dari saya ya untuk bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman pemula semuanya ya di YouTube ya. Mudah-mudahan akun teman-teman semuanya sukses ya, lebih bagus dari akun saya ya. Kalau bisa lebih melejit lagi, jangan pernah bosan intinya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.